Terima kasih Bu Tita. Sami-sami Pak Ustadz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat yang lainnya yang tak terhitung banyaknya dan kita tidak sanggup memperkirakannya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 12 didampingi di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Ermawati. Alhamdulillah kita sudah diskusikan. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul lazina amanu sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kal kullabanan. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Telah aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Al-Anfal ayat 12. Ayat ini dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza laki tumul ladzina kafaru padar padar fadarrabar riqabin hatta ita iza atnantuhum anstumuhum pasuddu ul paulus wasaqa ba imma mambu'da wa imma pidaan hatta yudha'al harsu wa auzaroha zalika wal yasa'ullahu la lan tasara minhum walakil yabluwa ba'dukum bi ba'd wallazina kutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, harus dijelaskan di situ di medan perang, bukan di
sembarang ketemu. Jadi apabila kamu bertemu orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah Allah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah membinasakan mereka. Tetapi Allah nak menguji sebagian kamu atas sebagian yang lain. Dan orang-orang yang sa'id di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Surah Muhammad ayat 4. Kemudian dijelaskan juga pada surah Ali Imran al-ayah itu ayat 154. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanat nu'asam yaghsha ta'ifatum minkum wa ta'ifatum qad ahamathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairil haqqi zannal jahiliyah. Kemudian setelah kamu bersedih, lalu Allah menurunkan rasa aman kepada kamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Maksudnya orang yang Islam dengan kekuatan keyakinannya. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Maksudnya orang Islam yang masih ragu. Mereka, orang Islam masih ragu itu menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti yang disangkakan oleh orang jahiliyah. Apa sangkaan orang jahiliyah itu? Ialah bahwa Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi dan rasulnya, tentu dia tidak dapat dikalahkan dalam peperangan. Itulah sangkaan orang-orang jahiliyah terhadap Nabi Muhammad. Padahal kala menang itu sudah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah. Kemudian dalam surah Qamar, jadi Allah menjelaskan kepada kita, sayuzahum jam'an wa yuwalluna dubur. Arti golongan itu pasti dikalahkan. Mereka mundur ke belakang. Itu golongan orang kafir itu pasti dikalahkan, mereka mundur ke belakang. Kemudian Allah menjelaskan surah Yasin ayat 69, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamnahu si'ra ma yumbaghilah in huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair, yaitu dan syair itu tidaklah layak bagi mereka. Al-Quran ini tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab memberi penerangan. Yasin 69. Kemudian ayat ini dijelaskan juga kepada kita melalui Al-Anfal ayat 13. Allah menjelaskan di situ, ayat ini merujuk kepada ayat 12, yaitu ayat 13 itu zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yusaqqillaha wa rasulahu fa innallaha sadidul iqab. Ketentuan demikian itu adalah bahwa sesungguhnya mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia Allah sangat keras siksaannya. Kemudian zalikum fazuquhu wa anna lil kafiri azaban nar. Demikian itu hukum yang ditimpakan atasmu, atas yang maka itu rasakanlah hukuman itu, sesungguhnya bagi orang kafir itu azab yang azab neraka. Al-Anfal ayat 14. Kemudian dijelaskan pada ayat kita ayat 19, itu ayat 9 surah Al-Anfal, is yastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddakum bi alfim minal malaikatil murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu dikabulkannya untuk kamu, sungguh aku mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan tentang kepada kita tentang siapa Allah dan sifat yang dijelaskan Allah kepada kita. Ini berbunyi, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju biha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir.
Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan masa, kemudian ia beristiwa, diterjemahkan bersemayam di atas aras. Bagaimana bersemayam di atas aras itu adalah sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesarannya dan kesuciannya. Kemudian dia mengetahui ya'lamu ma yulijul fil ardi wa ma yahju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Yang dimaksud dengan yang naik pada Allah antara lain amal-amal dan doa kamu. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita berhati-hati dalam bertindak karena kita selalu diawasi, karena kita diawasi Allah selalu bersama kalian. Nah, tapi harus dipikir ada yang tidak boleh pertanyakan seperti bersama-sama yang bagaimana keadaannya itu kaifiatnya tidak boleh dipertanyakan, cukup kita yakini keimanan tentang itulah sifat Allah yang dimilikinya yang menjelaskan kepada kita. Itulah apa yang bisa dibacakan tabur tentang Al-Anfal ayat 16, 14, 12 ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan meningkatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah sehingga kita betul-betul memahami dan menghayatinya dan kita diharapkan untuk istiqomah membahas ayat-ayat ini sehingga kita berada di asas kendaraan benar, kita menuju tempat yang ditetapkan untuk memperoleh kemenangan. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam kami menyampaikan tadabbur ini karena keterbatasan yang kami miliki. Kebenaran itu datang dari Allah yang harus kita terima dengan sebenarnya. Dan kekeliruan itu kembali kepada manusia karena manusia punya keterbatasan. Demikian, terima kasih atas kekeliruan, kami mohon maaf kepada Allah, kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.